Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar acquisition and disposition of property, plant and equipment yang dosen kami berikan, yaitu Ibu Tantina. Sebelumnya, izinkan kelompok kami ingin memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sitan Argamsa dengan NPM akhir 026. Perkenalkan, saya Dena Darmayanti dengan NPM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Priscilia Octavia Putriskuwati dengan NPM 076. Perkenalkan, saya Anita Dwi Hartanti dengan NPM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Andrianti, NPM akhir 153. Perkenalkan, saya Tiffany Cecilia Anggraini dari NPM akhir 202. Perkenalkan, nama saya Mary Angelin dengan NPM akhir 204. Diketahui pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 M di atas tanah seharga 100 juta yang dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Kemudian Cala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2023. Nah, pada 1 Januari 2023 pembayaran sebesar 210 juta. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 2023 dibayar sebesar 300 juta. Tanggal 1 Mei 2023 sebesar 540 juta. Kemudian tanggal 31 Desember dibayar sebesar 450 juta dan totalnya adalah 1,5 M. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu yang pertama, utang yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi, bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan juga pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, yaitu sebesar 750 juta. Kemudian utang Tinitan lainnya yaitu yang pertama bunga 10%, wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 550 juta. Kemudian yang kedua adalah bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 600 juta. Nah, yang diminta adalah yang pertama hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 dan yang kedua bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan dan yang ketiga adalah total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Baik, di sini saya akan menjabarkan penyelesaian dari instruksi 1A, di mana cara menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun 2019. Dan di sini ada 4 data pengeluaran yang telah dibayarkan. Pada tanggal 1 Januari ada pengeluaran sebesar 210 juta. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 300 juta. Kemudian ada pengeluaran lagi di tanggal 1 Mei yaitu 540 juta. Kemudian ada pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 450 juta. Jadi total pengeluaran yang belum diakumulasi adalah 1,5 miliar. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghitung biaya yang terpakai dari biaya sejak dikeluarnya biaya. Nah, untuk tanggal 1 Januari 2019 adalah 210 juta, jadi cara menghitungnya adalah 12 bulan yang terpakai per 12 atau 1 tahun, yaitu 210 juta. Jadi, total pengeluaran pada 1 Januari sampai 31 Desember adalah 210 juta. Kemudian ada tanggal 1 Maret 2019. 1 Maret 2019 sampai 31 Desember adalah 10 bulan. Jadi 10 per 12 dikali 300 juta. Jadi hasilnya adalah 250 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2019, total pengeluarannya dari sampai tanggal 31 Desember adalah 8 bulan. 8 per 12 kali 540 juta. Jadi hasilnya adalah 360 juta. Untuk yang 31 Desember 2019 yaitu tidak ada
akumulasi pengeluaran, soalnya itu dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi total pengeluaran pada setelah dirata-rata adalah 820 juta rupiah. Soal selanjutnya yaitu menghitung bunga yang dapat dihindarkan karena adanya tambahan nilai bangunan. Nah, di soal sebelumnya sudah diketahui berapa jumlah dari weighted average accumulated expenditure, yaitu sebesar 820.000, yaitu jumlah dari 750.000 yang sudah diketahui di soal dan 70.000. Nah, 70.000 ini berasal dari utang yang di luar dari pinjaman bangunan. Kemudian dikalikan dengan interest rate, yaitu 15% untuk construction note dan juga 11,04% untuk capitalization rate, dan hasilnya adalah 112.500 ditambah dengan 7.728 dan hasil keseluruhannya adalah 120.228. Kemudian interest rate untuk capitalization rate sebesar 11,04% yang dari mana? Nah, perhitungannya seperti ini, 10% untuk 5 tahun untuk 5 tahun dengan jumlah total utamanya yaitu 550.000, dan untuk 10 tahun dengan bunga dengan rate 12% yaitu sebesar 600.000. Jadi bunganya 55.000 ditambah 72.000 yaitu sebesar 127.000. Kemudian perhitungan capitalization rate-nya yaitu total interest dibagi dengan total principal, yaitu 127.000 dibagi dengan 1.150.000 sama dengan 11,04%. Saya akan menjelaskan bagian 1C tentang total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi, catatan konstruksi itu $750.000 dikali bunga 15%, hasilnya $112.500. Wesel bayar 5 tahun $550.000 dikali bunga 10%, hasilnya $55.000. Obligasi 10 tahun $600.000 dikali dengan bunga 12%, hasilnya $72.000. Bunga aktualnya $239.500. Jadi, biaya bunga yang dikapitalisasi oleh Tinitan adalah yang lebih rendah, yaitu $120.228. Di sini saya akan membahas soal 2A mengenai acquisition of property, plant and equipment. Karena AC yang saat ini digunakan sudah tua dan tidak bekerja sepenuhnya, PT Supernova memutuskan untuk mengganti AC lama dengan yang baru. Harga AC baru adalah $225. AC lama memiliki nilai buku $50. Dengan keterangan biaya $230 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar $180 dan nilai residu sebesar $30. Bagaimana PT Supernova akan membuat pencatatan jika mereka membayar $210 untuk AC baru setelah menukar dengan AC yang lama? Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban dari nomor 2A ini, pertama-tama kita perlu mengetahui nilai AC baru yang dibeli oleh perusahaan Supernova. Seperti yang telah tertera pada soal, nilai AC baru yang dibeli oleh perusahaan Supernova adalah $255. Selanjutnya, kita perlu mengetahui juga nilai akumulasi penyusutan AC, yaitu sebesar $180. Lalu, kita perlu menghitung nilai dari loss on disposal of AC yang dapat kita peroleh dengan cara mengurangi nilai buku dengan nilai residual. Pada soal, kita dapat mengetahui bahwa nilai buku dari AC adalah $50, sedangkan nilai residualnya adalah sebesar $30, sehingga kita dapat memperoleh nilai loss on disposal of AC yaitu $20. Selanjutnya, kita perlu mengetahui nilai AC lama yang dibeli oleh perusahaan Supernova sebelumnya, yaitu apabila kita melihat pada soal, kita bisa tahu bahwa nilai AC lama adalah sebesar $230 dan kita bisa memperoleh nilai cash sebesar $225 dengan cara mengurangi nilai AC baru dengan nilai residual, yaitu 255 dikurangi $30.
Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2B. PT Binrako Dharma menukar mesin bekasnya dengan model baru di PT Astra Internasional. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku $15.000 dengan biaya awal $18.000 dikurangi penyusutan $3.000. Akumulasi penyusutan dan nilai wajarnya itu $12.000. Untuk harga subsidi tukar tambah senilai $16.000. Maka PT Binrako Dharma menghitung biaya aset baru tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada list price of new mesinnya itu $27.000 dikurangi trade-in allowance for used mesin seharga $16.000 dikurangi jadi $11.000 itu termasuk cash payment due. Kemudian terdapat fair value of used mesinnya itu $12.000 sehingga ditambah ketemu cost of new mesinnya itu $23.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjurnalannya. Nah, jadi untuk pembuatan jurnal, kita itu mendebitkan equipment baru sebesar $23.000. Kemudian kita mengkreditkan equipment lama sebesar harga perolehannya, yaitu $18.000. Kemudian mendebitkan akumulasi depresiasi dari equipment, yaitu sebesar $3.000. Selanjutnya, kita juga mengkreditkan kas sebesar $11.000 karena PT Bintarko Dharma ini telah membayar kepada PT Astra Internasional. Kemudian kita mencatat kerugian bagian debit sebesar $3.000. Jelaskan mengenai bagaimana cara menghitung loss on disposal. Pertama, masukkan nilai fair value of used machine yang didapatkan dari soal, yang mana nilai sebesar $12.000. Kemudian kita masukkan nilai book value of used machine sebesar $15.000 yang didapatkan dari soal. Kemudian kita kurangkan fair value of used machine dengan book value of used machine yang sebesar nilai $12.000 dikurangi $15.000. Kemudian ketemu hasil bahwa terjadi kerugian atau loss on disposal of used machine sebesar $3.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih telah menonton.